Kawasan Industri Terpadu Batang atau KIT Batang masih melanjutkan progres pengembangan kawasannya. Baru-baru ini dikabarkan KIT Batang mendapat investasi baru mencapai 1 triliun rupiah dari perusahaan asal Cina. Adapun perusahaan Cina yang berinvestasi ialah PT Wansinda Group. Investasi ini ditandai dengan telah dilakukannya penekanan kontrak kerjasama antara pihak KIT Batang dengan PT Wansinda Group. KIT Batang memiliki luas 4.300 hektar, separuh lebih areanya ditargetkan selesai pembangunan pada 2024, di mana seluas kurang lebih 2.000 hektar dari total luas yang ada akan dipersiapkan hingga tahun tersebut. Kawasan industri ini didukung penuh oleh pemerintahan karena merupakan proyek strategis nasional. KIT Batang memiliki konsep kawasan industri yang cerdas dan berkelanjutan, kemudian juga terintegrasi dengan perumahan buruh, pendidikan, layanan kesehatan, serta adanya rantai suplai antar pabrik. KIT Batang dibagi ke dalam 3 klaster. Klaster 1 ialah kawasan industri seluas 3.100 hektar yang terbagi lagi ke dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 seluas 450 hektar dan tahap 2 seluas 2.650 hektar. Klaster 2 adalah pusat inovasi seluas 800 hektar dan klaster 3 adalah pusat rekreasi seluas 400 hektar. Pembangunan KIT Batang kini telah memasuki fase kedua tahap 1 yang seluas 400 hektar. Semester 1 tahun 2024 direncanakan untuk dilakukannya pengoperasian kawasan dengan peresmian yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Presiden RI. Adapun KIT Batang hingga saat ini diketahui telah menyelesaikan pembangunan fase satunya yang seluas 450 hektar dengan telah mendapatkan 13 investor dari asing maupun lokal. Terkait investasi dari perusahaan Cina, nantinya akan ada seluas 98 hektar lahan di KIT Batang yang akan digarap oleh PT Wansinda Group. Selanjutnya perusahaan tersebut diharapkan bisa mengajak berbagai investor asal Cina lain untuk ikut berinvestasi di KIT Batang. Dikatakan bahwa hingga saat ini KIT Batang telah banyak diminati oleh investor asing, tetapi pihak kawasan bersikap selektif karena berdasarkan rencana Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, KIT Batang didesain untuk menampung industri-industri pilihan seperti pabrik panel surya, kendaraan listrik, dan semikonduktor. Sebelumnya PT KIT Batang juga mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar 786 miliar rupiah. Dana ini akan dipergunakan untuk persiapan operasional fase 1 dan pembangunan infrastruktur fase 2. Pinjaman ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pada KIT Batang dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian dari pemerintah sendiri juga telah membantu pengembangan kawasan ini sebesar 3,6 triliun rupiah melalui dana APBN dan VMN untuk membangun infrastruktur vital kawasan. Untuk menarik lebih investor masuk, KIT Batang dikabarkan akan segera membangun pelabuhan jeti dan stasiun kereta api juga untuk memenuhi pelayanan pada moda transportasi manusia dan barang. KIT Batang dihubungkan oleh 2 jalur utama, yaitu jalur Jalan Nasional Pantura dan Tol Trans Jawa. Kawasan ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 15.000 pekerja pada tahap pertamanya. Buku 65 tahun gak pensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktur Kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. Referensi bagi kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia.
teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi.